kita bagaimana caranya bisa mendapatkan penghasilan hanya dari rumah saja. Dan MSI menjadi salah satu solusi yang jitu bagi saya pada saat itu. Setelah lepas dari pekerjaan, sebelum bertemu dengan MSI, sebelum bertemu dengan Bapak Royal Kenan Tahir, di situ saya juga memutuskan untuk resign. Dan untuk pertama kalinya merasakan menjadi seorang pengangguran. Dalam 1 bulan saya menjadi seorang pengangguran, tidak ada pekerjaan apa-apa, bahkan untuk makan pun susah, hampir diusir juga dari kamar kos-kosan karena tidak punya uang untuk bayar. Di situ saya putar otak bagaimana caranya saya bisa menghasilkan uang. Alhamdulillah MSI datang bersama dengan mentor-mentor luar biasa. Terima kasih Top Leader sudah memperkenalkan MSI kepada saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin pada saat itu jika saya tolak MSI, saya tidak akan berdiri di hadapan Anda. Ya, saya hari ini adalah apa yang saya ambil kemarin. Saya memutuskan untuk bergabung di MSI kemarin, makanya saya ada hari ini berdiri, berbicara di hadapan Anda. Aplaus dulu dong untuk MSI. Nah, ini salah satu motivasi saya, kenapa saya kok pengen banget sukses. Sekarang saya ketemu MSI di usia 22 tahun. Hari ini saya sudah berusia 23 tahun. Kalau bisa sukses di usia muda, kenapa tidak Anda perjuangkan? Banyak nggak Bapak Ibu di luar sana, mohon maaf, usia 40 tahun, 50 tahun, masih dorong gerobak sayur? Ada? Banyak ya? Banyak. Pertanyaan saya, kira-kira kemana masa mudanya? Kan kerja terus tuh, kerja setiap hari. Tapi kira-kira kenapa di usia 40-50 tahun masih dorong gerobak sayur? Mungkin di masa mudanya pernah bertemu dengan peluang seperti ini. Peluang yang mengajarkan bagaimana caranya untuk kerja cerdas, bukan kerja keras. Beda ya. Kerja keras itu kita andalkan terus, kita punya otot. Kita tukarkan tenaga kita dengan uang. Maka kita bekerja terus. Yang biasanya kita dengar atau kenal dengan jalur karyawan. Tapi berbeda ketika kita kerja cerdas. Kerja cerdas itu kita membangun suatu aset, agar aset ini suatu saat bisa bekerja untuk kita. Tanpa kita sadari, suatu saat kita pasti sakit. Suatu saat kematian pasti akan datang kepada kita. Kalau misalnya kita sakit, tidak bisa kerja, maka penghasilan kita juga akan stop. Nah, mumpung Anda masih muda, Anda masih punya kesempatan banyak untuk memperjuangkan kesuksesan Anda mulai hari ini. Kenapa tidak diperjuangkan? Benar kan? Find a way, not an excuse. Temukan jalan, temukan solusi, bukan alasan. Banyak sekali anak muda hari ini atau orang-orang yang sudah pernah saya temui selalu bilang seperti ini. Kak, saya tidak bisa bisnis karena saya perempuan. Lah, emang kenapa? Saya juga perempuan tapi saya bisa kerjakan MSI. Ada lagi yang bilang, Kak, saya mahasiswi, saya tidak bisa berbisnis. Nah, kenapa kalau mahasiswi? Saya juga mahasiswi, saya juga mahasiswa, bahkan saya mahasiswa S2 yang tugasnya 2, 3, 10 kali lipat daripada mahasiswa S1. Ada lagi yang bilang, Dek, saya ini ibu rumah tangga kodong, tidak bisa Kak berbisnis. Bapak, Ibu, teman-temanku semua, banyak orang salah kaprah. Anak, suami, istri malah dijadikan rem, bukan dijadikan gas. Seharusnya kalau hari ini kita punya anak, kita punya istri, kita ada suami, mungkin suami kita pekerjaannya biasa-biasa saja, itu adalah kesempatan untuk Anda berjuang, merubah kehidupan Anda jauh lebih baik, bukan malah dijadikan rem. Kalau misalnya Anda menolak peluang ini hari ini, kira-kira solusi lain apa yang bisa Anda dapatkan untuk merubah kehidupan Anda untuk jauh lebih baik? Dengan cepat ya, dengan cepat. Karena hari ini saya sudah merasa bahwa MSI adalah salah satu jalan bagi saya dan teman-teman semua yang sudah merasakan mewujudkan impian lebih cepat lewat MSI. Find a way,
an excuse. Jadi stop untuk beralasan. Temukan solusinya. Karena orang sukses, kalau kata teman-teman di belakang, orang sukses cari solusi, bukan alasan. Untuk mendapatkan kesuksesan, salah satu hal yang harus Anda perhatikan adalah ini. Ini adalah ujung tombaknya, impian. What's your dream? Ketika saya bertemu dengan Bapak Royal Crown Muhammad Tahir, ini part yang paling saya sering sekali ceritakan di mitra-mitra saya ataupun ketika bawa materi. Ketika beliau berkata kepada saya seperti ini, Ainun, kalau misalnya kamu cari uang, tempatnya di MSI. MSI tempatnya, banyak sekali uangnya MSI. Tapi hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah perbaiki niat. Niat itu sudah include sama impiannya kita. Niatnya kita bergabung itu apa? Kata beliau, niatkan untuk umrohkan kedua orang tua. Ya, karena kalau misalnya kita, contoh nih, kita hidup di dunia ini, kalau tidak punya tujuan hidup, ngapain hidup? Bener enggak? Berarti harus ada tujuan. Apa nih yang mau kita capai? Kita pesan Grab, terus Grabnya datang atau ojeknya datang, ojek nanya sama kita, mau kemana? Kita bilang, terserah. Pasti cewek nih, karena suka bilang terserah. Terserah. Bingung ojeknya, ini mau diantar kemana? Gak ada tujuannya. Sama, hidup juga seperti itu teman-teman. Kalau Anda tidak punya tujuan hidup, gak usah hidup. Itu saja. Hidup Anda tidak ada artinya kalau Anda tidak punya impian. Beliau bilang, niatkan untuk umrohkan kedua orang tua. Saya bilang siap tidak. Pada saat itu saya telepon kedua orang tua saya, karena waktu gabung itu betul-betul awal COVID. Aktif-aktifnya saya di MS itu awal COVID, jadi saya tidak mengatakan kepada orang tua saya secara langsung. Memutuskan untuk bergabung di MSI pun saya tidak mikir saya mau gagal atau sukses. Ya, karena saya tahu Bapak Ibu, kegagalan dan kesuksesan itu bukan urusan saya. Tugas saya adalah berusaha dengan setia. Hasilnya biar Allah kerjakan dengan sempurna. Karena sukses atau tidaknya kita itu bukan urusan kita. Gagal suksesnya kita bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tugas kita hanya berusaha. Betul kata top leader tadi, memang harus yakin. Yakin dulu. Karena kalau kita sudah yakin, insya Allah apapun ke belakang itu, ke depannya akan dimudahkan. Kalau sudah yakin. Jadi saya juga yakin, top leader arahkan A, saya yakin ini arahan ini pasti bisa membawa saya untuk sukses. Jadi buat teman-teman yang sudah member ataupun belum, perhatikan apapun yang top leader Anda katakan. Karena yang diarahkan itu tidak akan pernah meleset. Tidak akan pernah meleset. Saya bilang sama top leader, siap top leader, saya kerjakan. Saya telepon orang di rumah, saya sampaikan seperti itu. Mama, Bapak sehat-sehat Ki, insya Allah tahun depan kita umroh bareng. Saya kerjakan arahan beliau. Kalau bahas soal impian, pasti impian kita banyak. Benar enggak? Mau enggak punya rumah? Mau enggak punya rumah? Kenapa loyo sekali? Mau haji dan umroh? Mau beli mobil? Supaya tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Kalau kata top leader Fahrul, sebagus apapun motor Anda, kalau panas tetap kepanasan, hujan tetap kehujanan. Makanya setiap hujan beliau selalu foto di dalam mobilnya, kirimkan ke saya. Luar biasa prosedur untuk top leader Fahrul. Yang cowok-cowok mau nikah? Siapa tuh keras sekali suaranya? Pasti mau nikah. Kalau masih normal pasti mau nikah. Saya saja yang perempuan mau juga menikah. Karena jangan sampai teman-teman, ini buat yang belum menikah, jangan sampai berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan
sudah ke penghulu, Anda masih sendirian. Terus sekarang Anda silahkan perhatikan, silahkan fokus, karena ini sudah bahas angka. Ini inti nih. Silahkan perhatikan. Anda tadi berniat beli rumah, haji, beli mobil, kemudian di sini nikah. Total impian Anda yang jumlahnya hanya 4 biji, 1, 2, 3, 4, cuma 4 biji, nominalnya 1 nominalnya 1 miliar. Banyak atau sedikit? Banyak. Kira-kira untuk mendapatkan 1 miliar Anda harus apa? Kerja. Pasti harus kerja. Tidak ada ceritanya Anda rebahan di kamar, main-main handphone, uang jatuh dari langit. Ya, berarti harus kerja, harus keringatan. Tapi kira-kira nih Bapak Ibu, kalau misalnya kita kerja, punya gaji, dari gaji kita misalnya yang bisa disisipkan real-realnya saja itu 600.000 per bulan. 600.000 ini tidak boleh diganggu-gugat, meskipun ada merek handphone terbaru seperti merek handphonenya top leader Tahir yang matanya ada 3, OTW 10 katanya. Meskipun ada merek handphone terbaru, tidak boleh beli. Tahan dulu, telan mudah. Tujuannya untuk mewujudkan impian yang 1 miliar. Perhatikan, Anda nabungnya 500.000 per bulan. Berarti dalam 1 tahun ada 12 bulan, kita kali 500.000 dikali 12 bulan. Hasilnya berapa bisa dibaca? Berapa? 6 juta per tahun. Sekarang kita lihat 1 miliar ini kita hapus nolnya 6. 1000 mewakili angka 1 miliar. Kemudian kita bagi dengan angka 6 juta. 1000 dibagi 6, nanti boleh kalkulator di handphonenya. Hasilnya itu 166 tahun. 166 tahun lagi, impian Anda senilai 1 miliar ini baru akan terwujud. Siapa tuh bilang ye? Pertanyaan saya, teman-teman, 166 tahun lagi, apakah Anda masih ada di dunia ini? Yakin masih ada? Kalau masih ada, kalaupun masih ada, apakah masih keren bawa mobil? Ya. Buka pintu mobil, turun, injak kerikil, meninggoy. Sudah tidak keren lagi. Sedangkan impian kita yang 4 ini mau kita wujudkan. 166 tahun lagi kita sudah tidak ada, lebih-lebih orang tua kita. Benar kan? Impian kita besar, berarti actionnya harus lebih besar. Kira-kira apa alasan Anda untuk menolak peluang bisnis ini? Bisnis ini mampu membayar Anda harian, mingguan, bulanan. Di perusahaan di luar sana, adakah perusahaan yang berani membayar Anda setiap hari? Tidak ada. Bayarnya 1 bulan 1 kali. Gajian hari ini, besok sudah habis bayar cicilan, traktir pacar, nonton, dan lain sebagainya. Habis. Kerja lagi 1 bulan. Gajian lagi, dipakai lagi bayar cicilan. Kerja lagi 1 bulan. Begitu terus siklusnya. Kira-kira kapan bisa nabungnya? Kapan-kapan ya? Kapan-kapan. Makanya, kenapa dikatakan tadi top leader Raja Tahir bilang yang harus pertama kali diniatkan adalah untuk umroh haji kedua orang tua. Kenapa kira-kira harus umroh duluan? Ada yang tempe? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira harus umroh dan haji duluan? Yes. Benar sekali. Bukan hanya umur orang tua, umur kita sendiri kita tidak tahu. Karena tidak ada jaminan bahwa Anda atau orang tua Anda duluan meninggal, benar tak? Kita tidak pernah tahu usia. Jadi kalau hari ini kita sia-siakan kesempatan tadi, anak panah tadi untuk melewati kita, sangat-sangat disayangkan.
saat itu saya telepon orang tua saya juga sampaikan, Mama, Bapak sehat-sehat Ki, insya Allah tahun depan kita haji dan umroh bareng. Saya katakan kepada ibu saya seperti itu. Kira-kira ibu bapak mana yang tidak senang mendengar anaknya berkata seperti itu? Pasti semua orang tua senang, benar nggak? Yang tadinya mungkin orang tua sakit akan berjuang bagaimana caranya supaya bisa sehat. Saya berjuang, saya berproses. Waktu itu saya berproses aktif, benar-benar aktif di bulan 1 Januari 2020. Saya berproses, mulai menabung juga pada saat itu. Ternyata yang disebut-sebut oleh teman-teman kita tadi, sakit hal yang pasti, kematian juga hal yang pasti. Itu terngiang-ngiang tuh. Kalau yang sering prospek itu pasti sering bilang seperti itu. Sakit hal yang pasti, kematian juga hal yang pasti. Itu bukan mitos. Itu adalah fakta. Yang Anda ucapkan, teman-temanku, yang Anda ucapkan itu adalah fakta, bukan hanya sekedar kata-kata. Saya berproses di MSI, berjuang untuk yang tadi umrohkan kedua orang tua. Ternyata di bulan 3, Bapak Ibu, bapak saya jatuh sakit. Bapak saya jatuh sakit. Hal yang paling tidak pernah terlintas di kepala saya. Bapak saya yang seorang atlet, badannya besar, kekar, berotot, ternyata bisa jatuh sakit juga. Sayangnya, pada saat itu, waktu beliau sakit, saya tidak bisa pulang ke rumah. Pertama, karena COVID. Kedua, karena saya adalah salah satu tulang punggung dari keluarga saya. Mencari uang untuk kedua orang tua dan juga untuk sekolah adik. Saya berproses di kota Makassar. Saya bilang sama adik saya waktu itu, Dek, silahkan kamu pulang duluan ke Palopo, biar saya stay di Makassar, karena saya tidak bisa tinggalkan tim. Pekerjaan juga ada di Makassar. Bapak saya sakit. Dari bulan ke bulan saya tidak bisa pulang. Bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti di bulan 10, ini bulan 10 ya? Di bulan 10, sebelum, kalau tidak salah, sekitar tanggal 20-an, waktu itu kita ada OPP di kota Makassar. Dan pada saat saya balik, di situ juga ada top leader RC Tahir, ada top leader Fahrul, dan juga beberapa teman yang lainnya itu juga datang OPP ke sana. Kemarin saya sempat share ke Instagram, ternyata malam itu RC Tahir, saya sempat video, bikin story di malam saat RC Tahir berbisik kepada saya waktu dinner. Saya duduk di samping beliau. Mungkin ini adalah rentak hati seorang top leader kepada mitranya. Pada saat itu bapak saya sakit, tapi posisi sudah tidak di Palopo, ada di Sulawesi Barat. Saat itu beliau bilang seperti ini sama saya, Dek Ainun berbisik, Dek Ainun, sudah Ki bilang sama orang tua tak, sehat-sehat, insya Allah tahun depan bisa umroh haji bareng. Saya jawab, iya sudah top leader. Tapi saya tidak ngomong secara langsung karena saya tidak pernah ketemu sama orang tua saya sejak bulan 1 itu. Terus top leader bilang, alangkah baiknya kalau kita sampaikan secara langsung. Akhirnya setelah malam itu top leader, saya memutuskan ketika saya balik Makassar, saya mau pamit sama top leader Fahrul untuk nyusul orang tua saya. Akhirnya di OPP pada saat itu saya sempat nulis di kertas, karena saya tidak sanggup pamit lisan, saya tulis di kertas, top leader, saya pamit, besok saya mau ke Polewali, mau jenguk bapak. Nah, terus top leader Fahrul bilang, iya, pergi. Akhirnya besoknya saya juga pamit bersama teman-teman yang ada di grup. Pada saat itu saya pamit, saya minta doa, teman-teman tolong doakan saya, doakan bapak saya, semoga bapak saya bisa cepat sehat, saya bisa kembali ke Makassar berjuang sama-sama teman-teman lagi. Saya bilang seperti itu. Akhirnya saya ke Polewali dengan hati yang bahagia pastinya karena mau ketemu dengan ibu bapak saya. Nah, pas sampai di sana saya cuma tahu turunnya di mana.
Setelah itu diarahkan lagi lewat telepon, naik ini, naik ini, naik ini. Sampai akhirnya saya tiba, pada saat itu ibu sudah berdiri di pinggir jalan menunggu saya. Saya naik bentor waktu itu karena lorong-lorong kecil, saya naik bentor. Dari jauh saya lihat sudah ada ibu saya menunggu. Pas masuk, otomatis orang yang pertama saya cari adalah bapak saya, karena bapak saya yang sakit. Saya masuk, assalamualaikum, menuju kamar. Dari pintu kamar, saya sudah melihat bapak saya dalam keadaan berbaring, tidak bisa apa-apa. Yang tadinya badannya besar, tinggi, kekar, seorang atlet ya, badannya tinggal tulang dengan kulit. Di situ saya langsung berpikir, ini ada apa? Kok bisa seperti ini? Karena sebelumnya saya tidak melihat kondisi bapak saya yang seperti itu. Mungkin leader Intan sebagai orang terdekat saya tahu bapak saya badannya besar sekali dan jarang sekali sakit. Tiba-tiba melihat beliau yang seperti itu, saya langsung, wah, ini impian saya bagaimana ini? Setelah bersih-bersih, saya datangi beliau, saya senyum sama beliau, saya cium punggungnya, saya tidur di sebelahnya, saya meneteskan air mata tanpa suara. Karena saya ingat pesan Topli Derajat terakhir, jangan tampakkan kesedihan di hadapan orang tua yang sedang sakit, utamanya. Jadi saya di belakang bapak saya cium punggungnya, saya bilang, untuk pertama kalinya secara langsung saya bilang, Bapak, sehat-sehat Ki, insya Allah tahun depan kita umroh dan haji bareng. Setelah saya bilang seperti itu, bapak saya yang tadinya tidak mau makan, tidak mau minum susu, itu langsung minta makan, minum susu. Bersemangat sekali untuk sembuh. Sangat bersemangat untuk sembuh. Alhamdulillah saya masih bersyukur karena Allah kasih saya kesempatan untuk merawat beliau di masa sakitnya. Pada saat itu kurang lebih saya stay di Polewali 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Di dalam 2 minggu itu saya tidak bertemu member saya hanya handle lewat Polewali. Produk apa segala macam saya tetap handle lewat smartphone. Saya bilang, saya sempat cerita sama ibu saya bilang, Mama, bagaimana kalau misalnya kita pulang, karena kan ini jauh dari kampung. Mama tidak mau, tetap mau melanjutkan pengobatan di sana. Akhirnya saya stay sekitar kurang lebih 2 minggu di sana. Pada suatu sore, hati saya merasa gelisah, Bapak Ibu. Mulai dari pagi sampai menjelang sore, hati saya gelisah. Pengen marah, nggak tahu marah karena apa. Pengen nangis, nggak tahu nangisnya itu karena apa. Ada sekitar berapa kali saya pulang balik menengok bapak di kamar, gelisah, pokoknya gelisah. Hingga akhirnya sebelum waktu asar tiba, saya bersihkan bapak saya lap badannya, saya cuci, saya lap mukanya, saya kasih minum. Ibu saya pamit sama bapak, Pak, saya sholat asar dulu ya. Bapak saya ngantuk. Pada saat itu, Bapak Ibu, saya tidak menyangka bahwa itu adalah hari terakhir saya bersama dengan bapak saya. Sore itu, bapak saya meninggalkan saya untuk selamanya. Sore itu saya juga masih diliputi rasa tidak percaya. Saya cek mulai dari kaki, perutnya, dadanya, nadinya. Terakhir saya cek nafas di hidungnya. Sudah tidak ada nafas. Ternyata bapak saya sudah benar-benar meninggalkan saya. Ibu saya pun sampai tidak percaya. Dikiranya cuma pingsan, Bapak Ibu. Sangat merasa bersyukur karena saya masih bisa dikasih kesempatan berada di sampingnya sampai nafas terakhirnya. Saat itu saya sudah sentuh kaki bapak yang sudah dingin, saya cium, saya bilang apa? Ya Allah, kaki ini belum sempat saya bawa ke tanah suci Mekah. Kenapa secepat ini?
Saat itu saya tidak bisa bersedih terlalu berlarut-larut karena saya menjaga perasaan ibu dan juga adik saya. Singkat cerita, jenazah bapak dibawa pulang ke Palopo karena orang tuanya ada di Palopo, maka dimakamkan di sana. Kami pulang, untuk pertama kalinya saya rasakan berada di dalam ambulans bertiga, jenazah bapak saya dan juga ibu saya. Sepanjang perjalanan ibu tidak bisa tidur, begitupun juga dengan saya. Ditemani hujan yang deras, perjalanan kami waktu itu tiba pukul 3 subuh. Bapak dibersihkan, dimandikan, dimakamkan. Terlalu banyak kenangan di kota Palopo. Saya bilang sama ibu, "Ma, kita pindah deh ke Makassar." Setelah 7 harinya bapak, kita pindah ke Makassar. Kita bangun usaha lagi sama-sama, kita berjuang lagi sama-sama dari nol. Saya bilang begitu sama mama saya. Mama saya bilang, "Iya, mama ikut sama kamu." Selepas 7 hari bapak, saya bawa mama ke Makassar. 2 minggu di Makassar, mama jatuh sakit. Luka kemarin belum sembuh. Datang lagi luka yang baru. Saya harus menyaksikan ibu saya sakit. Ibu berobat. Pada saat itu kurang lebih 1 bulan, sakitnya tidak kunjung sembuh. Ada satu malam, ini jarang saya ceritakan di orang-orang. Malam itu, di malam sebelum saya balik ke Makassar, karena kami sempat kembali lagi ke Polewali. Satu malam terakhir di mana mama saya tidak tidur sampai pagi. Saya sempat tidur, tapi ibu saya tidak tidur. Di jam 12 saya terbangun menemani beliau begadang sampai tembus pagi. Ada banyak sekali cerita, pesan yang beliau sampaikan pada saat itu. Dan tahu tidak teman-teman, pada malam itu saya berdoa sama Allah. Ya Allah, jangan panggil mamaku ini malam. Saya tidak siap. Jangan panggil mamaku ini malam. Saya tidak siap. Saya di kampungnya orang. Tidak ada keluarga di sini. Jangan panggil mamaku malam ini. Di dalam hati saya terus berdoa seperti itu hingga tembus pagi. Pas paginya saya langsung bilang apa? Alhamdulillah. Pada saat itu ibu langsung minta pulang. Saya langsung pesankan mobil, kita pulang. Pulang ke Makassar, kangen-kangenan sama keluarga karena ibu juga cukup rindu sama keluarganya. Di malam kedua setelah tiba di Makassar, ibu saya juga berpulang, Bapak Ibu. Selisihnya cuma 2 bulan. Dari bulan 11 ke bulan 1. Sudah siapkah Anda, Bapak Ibu? Jika Anda dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Impian Anda besar. Tidak ada yang salah dengan impian yang besar. Tapi apakah tindakan Anda sudah besar untuk menuju mewujudkan impian kedua orang tua Anda? Buang dulu egoisnya Anda. Tidak usah dulu impian pribadinya kita. Cukup umrahkan kedua orang tua. Saya pernah dengar ketika kita sudah mengumrahkan kedua orang tua, maka pintu rezeki akan terbuka selebar-lebarnya untuk kita. Dan mungkin itu menjadi salah satu alasan top leader untuk memberikan saran kepada mitra-mitranya, umroh dan majikan kedua orang tua. Karena akan ada masanya ketika Anda punya uang yang banyak, uang itu tidak akan ada rasanya lagi karena sudah tidak punya kedua orang tua. Akan ada masanya ketika Anda sedang memegang handphone, Anda merindukan panggilan dari kedua orang tua. Ada masanya ketika Anda menelpon ke nomor kedua orang tua Anda, tapi tidak ada yang menjawab. Akan ada masanya kain yang sering digunakan oleh mama bapak Anda gunakan karena rasa rindu.
akan ada masanya ketika kedua orang tua Anda sudah tidak ada. Kehilangan itu tidak enak Bapak Ibu, sangat amat tidak enak. Seandainya saya bisa mengulang lagi waktu kemarin, saya akan memutuskan untuk sukses lebih cepat. Saya tidak akan menunda. Tapi apa daya saya? Sudah terlanjur. Air mata darah pun tidak akan mengembalikan kedua orang tua saya. Yang lucunya, hari ini banyak orang, banyak anak muda yang mau membahagiakan kedua orang tuanya, tapi untuk melangkah satu langkah saja, langkah kecil saja ke depan, mereka takut. Takut gagal, takut diejek, takut jatuh. Saya cuma mau bilang, ketika Anda gagal, silahkan bangkit lagi. Anda jatuh, silahkan berdiri lagi. Anda gagal, coba lagi sampai Anda benar-benar bisa mendapatkan apa yang Anda mau. Tidak usah pedulikan kanan kiri Anda. Tidak usah mendengarkan kata-kata orang yang tidak penting, karena yang kita perjuangkan ini untuk orang-orang yang terpenting dalam hidup kita. Sakit hal yang pasti Bapak Ibu, kematian juga hal yang pasti. Kita tidak pernah tahu. Saya pun kemarin di posisi Anda, saya masih optimis. Orang tua saya sehat, orang tua saya bisa bertahan, orang tua saya bisa menyaksikan kesuksesan saya. Tapi apa? Beberapa pencapaian saya hari ini tidak ada artinya, karena orang tua saya tidak lihat, orang tua saya tidak bisa menikmati. Kalau hari ini Anda belum punya apa-apa, berjuang. Ya, silahkan berjuang. Anda tidak pernah tahu MSI adalah jawaban dari doa-doa Anda kemarin. Mungkin Anda pernah berdoa, ya Allah, saya ingin bantu perekonomian orang tuaku. Saya mau angkat derajatnya kedua orang tuaku. Saya mau sukses, tunjukkan saya jalannya. Jangan Anda sombong. Dihadapkan peluang seperti ini, Anda menolak, itu sombong namanya. Anda datang kemari karena Anda butuh. Anda datang ke ruangan ini karena Anda butuh. Ketika Anda menolak peluang ini, sama saja Anda sombong. Sombong sama siapa? Bukan sama saya, bukan sama top-top leader, tapi sombong sama Allah. Allah sudah tunjukkan jalannya loh, tapi malah ditolak. Hanya karena alasan takut, takut gagal, takut ditipu, takut jatuh, takut diejek. Bullshit. Kalau Anda bisa menjadikan orang tua Anda sebagai motivasi terbesar Anda, tidak akan ada lagi rasa takut untuk mengambil peluang. Ya, karena orang tua adalah motivasi terbesar kita. Mau motivator besar pun yang memotivasi Anda di setiap hari, berjuang, 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 tidak akan berubah apapun, kecuali Anda sendiri yang berubahnya. Sudah dikatakan kan, keadaan suatu kaum tidak akan berubah kalau bukan kaum tersebut sendiri yang berubah. Tidak akan ada perubahan. Penundaan dan alasan tidak akan merubah apapun. Mumpung orang tua masih ada, bahagiakan. Hanya sekedar memberikan mukena, baju koko untuk kedua orang tua, itu sudah membuat orang tua senang. Tapi untuk membeli itu semua, Anda dulu yang harus tertolong. Karena kira-kira kalau Anda tidak punya penghasilan, Anda sendiri saja susah, apa yang mau kalian kasih ke kedua orang tua? Harus kita dulu yang terbantu. Caranya bagaimana? MSI. Jika Anda tidak bisa memilih lahir dari rahim orang tua seperti apa, tidak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa, maka pastikan Bapak Ibu, kedua orang tua Anda bangga telah melahirkan Anda ke dunia ini. Banyak sekali
untuk diri Anda. Salah satu alasan kenapa saya bisa kuat, mungkin beberapa orang bertanya-tanya, Leader Iron kenapa bisa sekuat ini? Leader Iron kenapa bisa setegar ini? Bahkan ketika kedua orang tua sudah meninggal pun bisa dikata actionnya masih sama, tidak timbul tenggelam. Saya bilang, ketika di awal saya bertemu dengan RC Tahir, saya tidak hanya komitmen untuk mengambil peluang ini. Saya tidak hanya komitmen untuk mengambil keputusan bergabung di MSI, tapi saya sudah berkomitmen untuk menyelesaikan bisnis ini sampai tuntas. Saya dibantu oleh tim yang sangat luar biasa. Ini adalah komunitas kami. Beri aplaus dulu untuk Trivat Network dan Power Network. Ini adalah saudara-saudara saya, Bapak Ibu. Ini adalah orang-orang yang banyak membantu saya luar dan dalam. Ketika saya jatuh, saya pulang ke rumah. Ini rumah saya. Ketika saya gagal, saya punya saudara. Ini saudara-saudara saya yang menguatkan saya, yang menyemangati saya, yang menjadi pembakar untuk saya. Kenapa saya katakan pembakar? Karena kami berbeda-beda tim. Ini adalah pembakar saya. Si A punya pencapaian ini, saya harus bisa juga. Si A bisa, saya juga pasti bisa. Top leader RC Tahir bisa Royal Crown, saya juga pasti bisa. Ini adalah komunitas yang menguatkan saya. Saya memang tidak punya bapak ibu saat ini. Meskipun saya masih punya keluarga, tapi kadang itu orang lain rasanya lebih seperti saudara dibandingkan saudara kita sendiri. Dan Anda, ketika Anda bergabung, tenang, Anda tidak sendiri. Anda bersama kami, bersama dengan komunitas yang sangat luar biasa. Kita berproses sama-sama, kita belajar sama-sama untuk bisa berhasil sama-sama. Aplaus dulu dong untuk diri Anda. Bapak Ibu, terakhir, ini adalah satu kutipan yang sangat saya suka. Dengarkan kata-kata ini. Anda bergabung atau tidak di PT MSI, MSI akan tetap menjadi perusahaan raksasa. MSI akan tetap menjadi kapal yang sangat besar. Pertanyaannya, Anda mau besar atau tidak? Mau. Anda mau merubah nasib atau tidak? Mau. Anda mau sukses atau tidak? Mau. Jika mau saja, hanya sekedar mau tanpa ada tindakan, tidak akan merubah apapun. Hanya mau di bibir, tidak ada tindakan, tidak akan merubah apapun. Maka dari itu, saya Nurul Aini Samia mempersilahkan kepada Anda yang mau, benar-benar mau merubah hidup bersama kami, silahkan maju ke depan, karena panggung ini saya persilahkan untuk Anda. Yang benar-benar mau merubah hidup, silahkan maju ke depan. Ini adalah kesempatan untuk Anda. Ini adalah, mari Kak, silahkan. Ini adalah kesempatan untuk Anda. Tidak ada kesempatan yang lebih baik kecuali hari ini. Besok, lusa, minggu depan, Anda bisa bergabung di MSI. Tapi ingat, ceritanya akan berbeda, Bapak Ibu. Ceritanya akan berbeda. MSI akan tetap bisa berubah kehidupan kita. Tapi bergabung hari ini, besok, lusa, minggu depan akan berbeda rasanya. Masih ada yang mau merubah hidup? Ingat, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk merubah hidup. Kesempatan hari ini adalah milik Anda. Sukses tidak memandang usia. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda bisa merubah kehidupan Anda jauh lebih baik. Masih ada? Masih ada? Yang di belakang masih ada? Oke, beri aplaus dulu dong untuk teman-teman yang ada di depan.
Oh, dari sana katanya. Simpangan. Saya turuti. Ada. Nggak mau dari sana, katanya mau dari sini. Oke, kita mulai kenalan dulu. Silahkan sebutkan nama, kemudian latar belakang, pengundangnya siapa. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nasruddin, latar belakang pernah jadi kerja di Telkomsel. Pengundang saya Renaldi. Aplaus dulu dong. Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi. Latar pekerjaan saya sebagai kuli bangunan. Yang mengundang saya adalah Kapaktur. Waktu. Aplaus dulu dong. Perkenalkan, nama saya Humaira, latar belakang pengangguran, diundang oleh Wahyudi. Aplaus dulu dong. Wahyu. Perkenalkan, nama saya Emi Catrina Marin, latar belakang saya pengangguran. Siapa pengundangnya? Yang panggil ke sini siapa? Karidwan. Oh, Karidwan. Aplaus dulu dong untuk Karidwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norawiyah, latar belakang saya anak tua. Yang mengundang saya Siapa? Karidwan. Karidwan juga. Aplaus dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti. Saya mahasiswi dan yang mengundang saya Kak Rashid dari Makasih. Aplaus dulu dong. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adinita Tiwi, biasa dipanggil Wiwi. Saya latar belakang dan seorang mahasiswi. Yang mengundang saya Fatimah. Fatimah, aplaus dulu dong. Terima thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayati Sayyidina Hamzah. Mengundang saya Pasin. Aplaus dulu dong. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takdir. Pengundang latar belakang saya antar karyawan. Pengundang saya Kak Asman. Aplaus dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akira, pengangguran. Diundang sama Kak Warda. Kak Warda. Aplaus dulu dong untuk leader Warda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Suwati. Di belakang saya Bu rumah tangga, yang belakang saya Bu Suwati. Aplaus dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Latar belakang saya sebagai pelajar. Yang mengundang saya Ibu Risma. Risma. Aplaus dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurmawah Darkas. Saya di sini adalah seorang mahasiswi dan pengundang saya itu Kak Aswan. Oke, aplaus dulu dong. Terima kasih Kak Aswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju-maju kita jatuhin nanti. Nama saya Nanda, latar belakang saya sebagai mahasiswi yang mengundang Kak Aswan. Oke, aplaus dulu dong. Di belakang, Perkenalkan, nama saya Zulfitri Amalia,